Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, takmir Masjid Nurullah, sedaya jamaah Masjid Nurullah, juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, kita patut bersyukur kehadirat Allah meskipun panjenengan diiringi dengan rintik hujan, ya. Bahkan ada beberapa genangan, panjenengan bisa rawuh di Masjid Nurullah ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kerawuhan panjenengan ini dicatat Allah sebagai amal soleh yang bisa kita gunakan sebagai sarana untuk meraih ridha Allah, maslahah, barakah, ya, ma'unah fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah salihah liridhaillah wa bisyafaati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ini mendapat perintah untuk bersolawat di bulan Sya'ban, ya, dan beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur kepada kita, sehat walafiat, sehingga bisa menunaikan segala macam rangkaian ibadah di bulan Ramadan yang mulia, ya, dan tentu juga bisa diberikan kecukupan, ya, kecukupan termasuk panjenengan yang mungkin saat ini masih diuji Allah kelangkaan minyak goreng, ya wis sementara gak usah goreng-goreng. Nggih, atau apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita ikhtiarkan, mudah-mudahan senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian, surah Al-Anbiya ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amittakhadhu min dunihi aliha qul hatu burhanakum hadza dzikru man ma'iya wa dzikru man qabli bal aktsaruhum la ya'lamunal haqqa fahum mu'ridun. Qala rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Amin ya rabbal alamin. Amittakhadhu, ana ta ngalap sapa wong-wong kafir, ya. Amittakhadhu, ana ta mengambil, ya, menganggap, ya, min dunihi, saking sakliyane Allah Subhanahu wa taala, dianggap napa? Alihatan, sebagai Tuhan. Oke. Jadi sudah tahu, sudah dijelaskan panjang lebar di ayat sebelumnya bahwa apa saja yang dipersifatkan oleh orang-orang kafir itu sama sekali tidak ada alasan, sama sekali tidak ada penjelasan yang kuat, ya, tentang kemusyrikan mereka itu. Maka di sini kemudian amnya ini litaubih, ya, untuk melehno, jadi lil istifham, jadi istifhamun taubihun, untuk melehno,
Mosok kalian masih mengambil Tuhan selain Allah? Sudah jelas tentang kuasanya Allah, kemahabesaran Allah, kok cik nemene kalian masih mengambil Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Qul, maka katakan wahai Nabi Muhammad, hatu burhanakum. Hatu nekakno sira kabeh, nggih. Apa yang kalian anggap Tuhan selain Allah itu coba kalian datangkan. Ya. Nekakno sira kabeh burhanakum, hujjah-hujjah sira kabeh. Dalil-dalil sira kabeh. Ya, ini. Ala dzalika wala sabila ilaih. Ini di dalam tafsir Jalalain. Nggih. Jadi silahkan kamu ambil, kamu tunjukkan tanda-tanda bukti tentang kemusyrikan kalian. Ya, wala sabila alaih. Tentu tidak akan ada jalan, ya, tidak ada alasan sesuatu pun yang menjadikan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadza utawi iki Al-Qur'an, di sini wa hadza ay Al-Qur'an. Ngaten. Ummati wa mamma'iyya. Zikru mamma'iyya sebagai peringatan kangge umatku, ya, yang bersamaku, kata Rasulullah. Ya, jadi ummati wa huwal Qur'an. Jadi inilah peringatan, penjelasan, pengiling kangge kula jenengan sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan, dibentangkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ini. Wa dzikru man qabli, dan juga sebagai peringatan, pengeling, pengingat kepada umat-umat sebelum saya. Ai minal umami wa huwa Tauratu wal Injilu wa ghairuhuma, ya. Jadi termasuk juga pengingat bagi umat-umat sebelum saya, kata Rasulullah, sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab Taurat, kitab Injil dan lain sebagainya. Wa ghairihima. Jadi min kutubillahi, dari kitab-kitab Allah, termasuk di Zabur, ya, suhuf-suhufnya para nabi, termasuk suhufnya Ibrahim. Ini seperti laisa fi wahidin minha anna ma'allahi ilahan. Semua pasti akan menjelaskan bahwa tidak ada satu pun yang membersamai Allah di dalam konsep ketuhanan. Terus ini menggambarkan bahwa mentauhidkan Allah itu, ya, tidak hanya pada masa Rasulullah saja. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua di dalam menjelaskan tauhid sama. Maka dalam Lauh Mahfuz itu menurut cerita itu, dalam satu riwayat disebutkan ketika Allah menyebutkan Nabi Adam, ya. Jadi la ilaha illallah Adam Rasulullah. Begitupun seterusnya sampai Nabi Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu. Itu menggambarkan bahwa ajaran Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tidak ada yang bertentangan dengan tauhid. Tidak ada satupun yang menjelaskan tentang dibolehkannya kula jenengan menyekutukan Allah dengan apapun, apalagi dengan siapapun. Barangkali panjenengan punya kesaktian apa? Hati-hati. Kesaktian itu benar-benar kula jenengan bisa menata hati agar benar-benar apa yang menjadi anggapan kula jenengan mengandung satu kesaktian itu tidak boleh menandingi kebesaran Allah. Ngapunten, ini sekedar cerita saja. Jadi beberapa waktu lalu saya mendapat tawaran. Muga-muga jenengan nggak ada yang berkeinginan. Panjenengan nanti mireng napa? Pring ketemu Rose. Nanti nggih. Nah, Masya Allah, ya. Dijret gitu bahwa kesaktiannya luar biasa. Pokoknya jenengan nggih, Pak Saiman duwe keinginan apa? Gusti, aku kepengin rabi meneh. Iku jarene sok keturutan. Lah, tapi yai niki mboten dijual belikan. Lah terus ya apa? Namung ganti mahar. Ini sebetulnya dari turun temurun kakek moyang saya, dan tidak semua orang yang bisa membawa bambu seperti ini. Apa yang ngarani ya?
dalam bahasa dia itu bukan pring ketemu Rasul niku mboten. Pring kepethuk, oh jenengan mah hafal ya. Aja-aja jenengan wis gadah ya. Nggih. Dan itu ada suratnya, Pak, ya. Ada suratnya semacam SK begitu ditunjukkan ke saya. Dibungkus kain mori, terus ada kayak apa itu tasnya yang dijahit begitulah ya. Ditunjukkan ke saya. Nek gak didol, ya aja didol, kula ngoten. Tapi ganti mahar yai, mahare piro? Murah yai. Lek tenggene tiyang Jawi kira-kira ya antara 350 400. Tapi nek jenengan wis 200 mawon. Tak pikir iku ya 200.000, Pak. Tibake 200 juta. Dan itu pun boleh di DP 10%-nya dulu. Berarti berapa? 20 juta dulu. Silakan 20 juta dulu, yang lain nanti panjenengan angsur sak mampune panjenengan. Karena menurut saya bambu pring petuk iki sing kuat namung jenengan yai. Waduh. Gitu. Saestu niki sakti ya jenengan kagungan keinginan napa mawon mengke tawasul kalih niki. Aku mikir, lah nek semuanya bisa kenapa gak sampean anu dhewe ae. Jarine kan dia kepepet kebutuhan katanya, terpaksa mau dialihkan tangan itu. Itulah Pak, nggih. Ngapunten, hati-hati sekali. Nggih, hati-hati sekali. Karena memang di Indonesia khususnya di tanah Jawa itu banyak dunia-dunia mistik seperti itu. Ya, bahkan tidak terlepas dari legenda para wali, dakwahnya salah satu keberhasilannya juga karena adanya mistik-mistik itu. Tapi mistik para wali itu konteksnya adalah al-karomah. Jumlahnya ngoten-ngoten itu kan kita tidak tahu. Kalau toh memang itu sakti, sing petuk-petuk niku nggih. Lah, jangan-jangan ada semacam khodamnya. Itu kan berbahaya, Pak. Ya, berbahaya. Tapi kalau memang panjenengan ada yang punya, terus benar-benar bisa ngemong ya istilahnya, bisa ngemban jarong Jawa. Ya monggo, tetap yang penting tidak mengurangi keimanan keyakinan kita kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Iku Bapak Ibu. Nggih, ini hadirin sekalian terkait dengan ini. Saya juga pernah Pak ditawari, kalau akek-akek yang saya bawa, yang saya pakai itu ya hanya 2 saya beli itu. Ya, yang lainnya tuh banyak Pak di kota itu. Ada 15 ada ya. Itu dikasih orang semua. Ceramah di Madura dapat kenangan. Ya tolong jenengan pakai. Kemarin ketemu dengan seorang pimpinan kami dari Palembang itu ngasih cincin juga. Langsung dimasukkan di jari saya. Tapi itu saya anggap sebagai aksesoris. Jadi kalau semacam itu ya monggo. Ada juga katanya akik itu yang sampai jutaan ya Pak ya. Jutaan apa puluhan juta lah gitu, seperti itu. Itu. Jadi ternyata akik yang dikasihkan saya ini menurut yang ahli akik itu ini bisa 8 juta ya ini kalau dijual. Wah, lumayan nih kira. Gitu ku bebek enak ya. Seperti itu. Baiklah hadirin sekalian, itu maka di sini ya qul hatu burhanakum ya hadza dzikru man ma'iyya wa dzikru man qabli. Jadi tentang mentauhidkan Allah itu adalah peringatan Allah, pembelajaran Allah kepada kita, juga termasuk kepada umat-umat sebelum kita. Ya, bal aksaruhum la ya'lamun al-haqqa. Akan tetapi sayangnya kebanyakan mereka kalau sudah bal aksaruhum ini berarti kebanyakan manusia. Walaupun di sini stressingnya adalah orang-orang kafir. Lah orang kafir ya sudah otomatis mereka layak lamun, nggak akan tahu mereka. Layak lamun al-haqqa, tidak akan mengetahui, menyadari akan kebenaran tauhidullah. Tidak peduli mereka. Itu seperti itu. Jadi mereka itu ciri khasnya itu ya mereka tidak percaya dengan kemahakuasaan Allah, termasuk juga tidak mau berpegang teguh kepada syariatullah. Sing penting pokoknya enake dhewe, senang di atas
lukanya orang lain, ya seperti itu, ya kan? Jadi mereka itu lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Berbeda dengan Mansur S. Ya kan? Artinya apa? Sakit hati ya karena ada penyakit hati berupa kesirikan itu. Ngapunten, mudah-mudahan ini salah ya Pak ya. Di saat panjenengan ibu-ibu mengalami napa niku kelangkaan minyak goreng, ternyata ada satu berita bahwa ada penimbunan minyak goreng, ya kan? Terus itu untuk apa coba? Ya, ikut jenengan enggak diberi kemanusiaan Pak. Hanya enggak beri kemanusiaan terus beri apa itu? Masuk ke binatangan. Ya Pak ya. Kok ya ada ya orang yang tega seperti itu loh. Itu kan menghalalkan segala cara. Pokoknya suka di atas duka orang lain. Ya. Itu sudah jatuh tertimpa balok. Itu. Jadi Masya Allah itu manusia. Makanya manusia itu banyak orang yang terlupakan demi kepentingan pribadi atau golongan, kadang-kadang merusak persatuan dan kesatuan, apalagi demi keinginan dia, kadang-kadang tidak peduli kepada sesama. Nah, orang yang bertauhid itu Bapak Ibu sekalian tidak akan pernah untuk melakukan itu. Kenapa? Karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala ini mendarah daging dalam kehidupannya, sehingga setiap apa yang dia lakukan itu selalu berkeyakinan sekecil apapun akan dihisab oleh Allah. Maka di sini bal aksaruhum la ya'lamunal haqqa, bahkan mereka itu kebanyakan tidak tahu mana yang benar mana yang salah. Ya, itu seperti itu, fahum mu'ridun, bahkan mereka itu berpaling. Berpaling dari apa? Anin nadhari al-mausili ilaih. Ya, dari menyaksikan kemahabesaran Allah dalam rangka mentauhidkan Allah itu, yang pada akhirnya kemudian membawa dia itu menyatu dengan Allah. Makanya kiai saya, Bapak Ibu, saya ingat betul ketika mengajarkan tauhid itu selalu dimaknai dua dimensi. Wahada yuwahidu tauhid niku siji maksudnya nyuwijiaken Gusti Allah. Tauhid dalam arti menyatu dengan sesama makhluk Gusti Allah, bukan hanya kepada sesama manusia, ya, bahkan kepada makhluk-makhluk yang lain selain manusia. Itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi ternyata mereka itu tidak mau untuk mengikuti jalan kebenaran yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik melalui Al-Qur'an maupun kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Okay. Baik, ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna, ini penegasan ini Pak. Nggih, litakid. Wa ma arsalna lan orang utus ingsun Allah min qablika sadurunge sira Muhammad mir rasulin dari seorang rasul pun, kami Allah tidak pernah mengutus seorang rasul pun sebelum kamu wahai Nabi Muhammad, illa nuhi kejaba ingsun Allah wis maringi wahyu. Nggih, niki wa fi qiraatin niki teng kitab tafsir Jalalain, wa fi qiraatin bil ya wa fathil ha. Jadi illa yuha ilaih. Bukan illa nuhya lagi, illa yuha. Jadi kami Allah tidak pernah mengutus seorang rasul pun sejak sebelum kamu wahai Nabi Muhammad, kecuali telah diwahyukan kepadanya ilaihi annahu, bahwasanya ilahun, ya, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Ya. Jadi bahkan di dalam surah Al-Isra ya Pak ya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Niku Pak, innani anallah niku penegasan. Wis innani ditambahi ana, ya. Niku ini bahasa Arab ilmu balaghah niku membanget-bangetke ngeten niki Pak. Innani sak temene ingsun Allah, ana ya ingsun Allah. Ya, la ilaha illa ana, enggak ada Tuhan selain saya. Itu Gusti Allah dawuh ngoten. Dan itu dijelaskan kepada para rasul untuk didakwahkan kepada umat-umat mereka. Ngoten.
Makanya di sini tidak ada seorang rasul pun yang tidak diberi wahyu untuk mentauhidkan Allah, ya. Itu la ilaha illa ana fa'budni, maka sembahlah aku kata Allah. Wa aqimis shalah li dzikri, tegakkan salat untuk mengingat aku kata Allah. Jadi mulai takbiratul ihram sampai terakhir niku jenengan harusnya tidak boleh, tidak peduli apapun yang terjadi, harus dihindarkan. Mulai takbiratul ihram itu sudah terhalangi semua, terhijab semua selain Allah harusnya. Tapi dasar pikiran kula jenengan itu kadang-kadang blakrak ya Pak ya. Allahu Akbar. Ngoten niku sik mikir ngono. Nggih, iki kok wis tanggal akhir. Duite mulai entek. Wong mari bayaran kuwi Jerman, mari diijir gak uman. Ya tinggi ngene tinggi ngono lah. Akhirnya akhir-akhir ngeten iki nggih mulai menipis. Lah itu ndadosaken pikiran kula jenengan glambyar. Ngoten lho Pak. Tapi bagaimanapun juga kula jenengan harus berusaha. Makanya untuk menjadi indikasi orang yang bahagia itu kan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khasyi'un. Prasyarat utama untuk kula jenengan menjadi hidup yang bahagia, tenang, tentrang itu yaitu karena kula jenengan harus khusyuk dalam sholat. Selama sholatnya masih glambyar, ucapannya Allahu Akbar, tapi hatine masih ada yang akbar selain Allah. Ini yang berbahaya. Ngoten. Nggih. Itu yang membuat hati kula jenengan mboten khusyuk sehingga berdampak kepada ketidaktenangan. Padahal ketenangan hati inilah yang disebut halawatul iman. Manisnya iman. Ini Bapak Ibu. Nggih, maka dari itu di sini illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, maka sembahlah ingsun Allah. Ya, wa wahiduni lan becik nyuwejekaken sira kabeh ing ingsun Allah. Iku ngoten niku, Pak. Wis, wa qalu takhadhar rahmanu walatan subhanahu bal ibadum mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yashfa'una illa liman irtadha wa hum min khasyatihi mushfiqun. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Gak kurang ajar Pak, gitu. Orang kafir itu. Wa qalu, mereka tetap mengatakan, ya, mengatakan apa? Ittakhadhar rahmanu, bahwa Gusti Allah yang Maha Pemurah itu mengambil seorang anak. Ini jenenge wis keyakinan ngoten niku angel Pak dirubah Pak. Makanya bener Abah Kartolo ngoten angel wis angel. Angel temen tuturanmu ngoten niku. Jadi sejak dulu itu sing jenenge wong bengkel ngeyel nggih senengane nyolongi tewel bawel wis nggih ngoten niku. Nggih nek dikandani rewel wis. Niki wong-wong kafir niku modele ngeten iki. Ittakhadhar rahmanu walada. Berani mengatakan, berani meyakinkan bahwa pangeran iku duwe anak. Iku wong sing paling zalim, paling agung niku ngoten niku, Pak. Innasyirka la dzulmun adzim. Kenapa dikatakan syirik yang paling dahsyat kezalimannya? Karena berani menyandingkan sesuatu selain Allah di sisi Allah. Ya. Sesakti apapun, sehebat apapun, bahkan sehebat mukjizatnya Isa alaihissalam, itu pun tidak boleh disandingkan dengan kuasanya Allah, karena kebisaan, kemampuan Isa itu hakikatnya adalah mukjizat dari Allah. Sama halnya dengan nabi-nabi yang lain. Ya. Dan mereka itu tidak sportifnya, nggih Pak nggih. Orang Nasrani itu, lho nek podo-podo membuat tandingan Allah di mana mereka itu punya kesaktian, kurang sakti apa Nabi Musa? Gitu? Nabi Musa bisa merubah tongkat menjadi ular. Ya jal tongkatnya kula jenengan dadi apa? Mlungker kayak donat. Loh, tongkatnya Nabi Musa dadi ular, iso membelah lautan. Itu harusnya kan juga bisa itu. Seandainya disandingkan dengan kuasanya Allah. Tapi karena semua itu adalah kuasanya Allah yang diberikan sebagai i'jaz untuk melemahkan orang-orang musyrik itu dalam rangka pelengkap dakwahnya beliau, maka beliau tetap diangkat menjadi nabi dan rasul, tidak lebih.
Betul. Harusnya seperti itu, Pak. Lah sampai sekarang kalau ada orang yang punya kesaktian, ngapunten, nek jenengan keleresan menjadi dukun, nggih, niku nggih hati-hati, Pak. Di balik itu bisa jadi menimbulkan kemusyrikan. Sehingga banyak kan ya yang terjadi apa kata mbah ini, mbah itu kan ngoten. Sehingga kadang-kadang melanggar aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Nggih. Subhanahu, maka dengan tegas dijawab sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau di sini mereka menganggap Gusti Allah itu mengangkat anak minal malaikati, dari malaikat, Pak. Ya, di ayat ini. Subhanahu, maha suci Allah dari apa yang mereka anggapkan itu. Bal hum ibadum mukramun, akan tetapi malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Jadi bukan tandingan Allah, apalagi sebagai anak Allah, melainkan malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Kenapa dimuliakan? Karena mereka itu la yasbikunahu. Jadi gini, la yasbikunahu. Jadi malaikat itu bukan anaknya Allah. Tapi mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Kenapa? Karena mereka itu la ya'suna ma amarallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Di dalam surat At-Tahrim itu. Mereka itu selalu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Tidak pernah durhaka. Itu malaikat. Sehingga mereka ibadum mukramun. Tapi bukan anak Tuhan. Seperti itu. Ini la yasbikunahu bil qauli, tidak pernah mendahului omongan. Ngoten. Cara bahasa kasare ngoten, para malaikat niku nek kadung didhawuhi Gusti Allah, niku mboten kathah ngomongi. Beda kalih menungso. Gitu. Dikongkon poso ngoten niku sik nanya, "Kenapa sih kok harus puasa? Kongkon salat subuh ngono ki gitu." Adem-adem dadak salat subuh apa sih kan ngoten. Dadak diiming-imingi ganjaran dhisik. Nek malaikat mboten, wis pokoke sami'na wa ata'na niku tanpa tendensi apa-apa. Tapi nek kula jenengan kan tasih diiming-iming, Pak. Ayo sholat jamaah ben ganjarannya 17 derajat gitu. Itu cara ilmu tasawuf, ibadah kula jenengan sholat duha ben oleh rezeki sing kathah bareng ngoten-ngoten niku termasuk ibadah yang ada embel-embelnya yang bisa mengurangi keikhlasan lillahi taala. Sing jenenge kawula niku nggih yen napa carane ngawula dhateng majikan, mbuh engko kebijakane majikan sapa jare. Kudune ngoten, Pak. Anak malaikat tidak seperti manusia kayak itu kan enggak. Dikengken ngeten nggih ngeten. Mulai di sini kan ayatnya wahum bi amrihi ya'malun. Para malaikat itu apapun yang diperintahkan mereka laksanakan, Pak. Ya, tanpa harus tawar-menawar. Ngoten. Sakniki malah enten kok, Pak, sing modele napa niku karepe ada sekarang itu aliran, Pak. Ya, yang sholat itu bisa dijamak mulai subuh sampai isya. Ya, Pak. Usolli fardhol 5 waktu jamaah. Iyalah, kere-kere. Ada, Pak, seperti itu. Ya. Itu yang merusak citra Islam itu. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu tidak menutup kemungkinan akan ditutup, akan dihalangi orang-orang Islam sendiri. Kenapa? Karena enggak paham Islamnya. Begitu orang sing iso hadis didik mlekiti, ya toh. Didik haram, didik kafir, didik bid'ah. Akhirnya bubrah. Padahal Islam itu sangat-sangat fleksibel. Rahmatan lil alamin itu harus kita terapkan, Pak. Dan itu sosoknya harus ada di panjenengan semua. Dengan iman, kekuatan tauhid, ibadah yang mantap, itulah yang menjadikan jiwa-jiwa seorang muslim itu menjadi jiwa-jiwa yang mempesona. Enggak peduli orang mau nyanyi terpesona apa tidak, ya mempesona sudah. Enggak usah harus kita cari-cari muka supaya orang itu terpesona pada kita. Terus mari ngono nyanyi nang hadapan kita, terpesona, aku terpesona. Enggak usah begitu. Ketika jiwa kita mempesona itu dari ungkapan kita, makanya dalam satu hadis qudsi, orang itu kalau bertakwa, Bapak, sak pengendikane, hakikatnya adalah pengendikan Allah. Sak solah bawahe perbuatane, hakikatnya adalah perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, sehingga dengan penghayatan inilah
apa yang dia lakukan selalu dalam satu kata pun nggak pernah diawali kecuali dengan berpikir. Fa'tabiru ya ulil albab, kira-kira Allah ini ridho apa tidak? Ngono. Nggih. Lah aku kok misale madak-madakno wong ambek anjing, ambek setan bareng kira-kira pantes apa ora? Allah ridho apa ora? Lho ngoten niku dipikir, Pak. Afala tatafakkarun dan seterusnya. Ngeten-ngeten iki sakno lho, Pak. Nggih. Kula niku sakno jangan-jangan kok anjing, setan, iblis malah ahli swarga. Gara-gara apa, Pak? Dikambing hitam kan. Gitu. Wong ono gegeran karepe dhewe, anjing gak lapo-lapo. Anjing kamu. Ya apa sih? Gitu. Tukaran ambek koncone ambek tiang lintu, di iblis-iblisno. Wong iblis gak campur tangan apa-apa. Ya kan? Itu loh, Pak. Makanya sing hati-hati. Subhanallah, nggih. Ini. Jadi la yasbikunahu bil qauli, itu maksudnya malaikat tidak pernah ngeyel, tidak pernah rewel, begitu diperintah langsung wahum bi amrihi ya'malun. Nggih, niki lah. Itulah yang kemudian diakhiri dengan ayat 28 ini, ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Ya wis sak karepmu wong kafir, sing jelas Allah itu Maha tahu. Ngaten. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum, ay ma amilu wa ma hum amilun. Jadi terserah kamu. Ya, mau percaya, mau tidak, mau iman atau kafir, urusan kalian. Yang jelas Allah Maha tahu apa yang kalian sudah perbuat dan apa-apa yang akan kalian lakukan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di dalam satu hadis disebutkan, ya kan? Faf'al ma syi'ta fa innaka mayitun, ya kan? Wes silakan kon, wis berbuat sak karepmu. Sing jelas kamu akan mati. Ya, wis arepe goyang ngecor, goyang ngebor, goyang patah-patah, apa itu, terus ono sing apa itu goti-goti itu loh. Goyang itu ya. Wah, sak karepmu wis, tapi fa innaka mayitun. Wis cantik-cantiknya kamu goyang seperti itu, coba bayangno, Pak. Mangkane ngapunten, jenengan ndelok ngoten niku nggih, goyangane kok ya apa ngoten nggih. Bayangno mawon. Warek wayune kaya ngono kuwi. Engko kira-kira nek mati karek balung tok terus joget ngono ya apa ya kira-kira. Iku lagi ketika mati, Pak. Durung nek nang neraka njejal. Diwobong molet-molet gitu. Allah, naudzubillah min. Makane teng niku ku anfusakum wa ahlikum naro. Kenapa harus takut siksa neraka? Karena waquduhan nasu wal hijarah. Ternyata urup-urupe neraka niku kalih. Siji menungso, loro watu, Pak. Niku diaduk niku. Nggih. Semakin tambah manusia yang disiksa, semakin berkobar ini api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Ya orang-orang kafir sing ngengkel-ngengkel ngeten iki, Pak. Ya, nanti jadi urup-urupin neraka. Waquduhan nas wal hijar. Makanya kula jenengan alaiha malaikatun ghiladzun. Di sana itu banyak malaikat yang apa ya? Ngedap-edapi cara ghiladzun itu cara bahasa Pati niku ngedap-edapi, meden-medeni sing sangar-sangar ya. Ngoten niku. Tapi ngeten iki sing percaya sing wong iman tok. Sing gak iman ya kadang-kadang malah nantang. Gak apa-apa nang neraka malah kumpul artis-artis kok. Artis ayu ini kaya apa? Jenengan misalnya ngefans sinten, Pak? Sofia Lajuba umpama ya. Belum tentu kok nang akhirat kaya ngono. Misalnya ini misalnya. Tapi ya ndak boleh memvonis orang juga seperti itu, tidak boleh juga. Ya. Jadi lesan ati kula jenengan tetep dijogo, kabeh niku mbalike tenggene awak kula piyambak. Jangan sampai terbalik. Oh, iki neraka iki. Jangan. Dudinge kudu nang awake dhewe. Lah ya wong kok goyang kaya ngono. Wong kok judi, minum-minuman keras, narkoba. Muga-muga aku gak kaya ngono. Sekaligus didoakan. Ojo diduding-duding. Neraka mate ya. Jangan. Ya, dongakne ya Allah, muga-muga wong iki jenenge mau judi, Pak. Judi itu bahasa Arab itu. Ya. Judi keok kan. Judi itu kan judi kelomanan, ya. Saking lomane, ya kan? Oh, iya, gitu kan? Berapapun dia itu seperti itu. Ya.
Maka dari itu Bapak Ibu yang saya muliakan, jamaah rahimakumullah, ya, hati-hati terhadap kemusyrikan. Pada pertemuan yang lalu Allah menciptakan semuanya enggak main-main. Maka jangan sampai kita beriman ini main-main. Dicampur-campur segala macam seperti orang-orang kafir. Nggih, seperti itu. La yasbiqunahu bil qauli wa hum bi amri ya'malun ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yashfa'una, nggih. Dan tidak ada seorang pun baik dari manusia maupun malaikat yang bisa memberikan syafaat. Illa limanir tadha, kecuali kangge tiang-tiang sing diridani Gusti Allah. Nek tengene ayat kursi ini kenapa? La yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Itu seperti itu. Wa hum min khasyatihi musyfikun. Dan mereka itu nggih, saking takutnya kepada Allah, nggih, mereka benar-benar menjaga diri mereka untuk tidak sampai tersentuh api neraka. Musyfikun tegese niku saking kuatirnya mereka, kehati-hatian mereka, ay khaifun, mereka itu kemudian merasa takut kepada Allah. Yang paling ditakuti adalah kemurkaan Allah. Yang paling mereka takuti adalah ketika jangan-jangan nanti tidak dimasukkan ke surga Allah. Jadi takut kula jenengan dalam memaknai khasyah takwa Allah itu satu, takut jangan-jangan dengan ibadah kita tidak membawa kita ke surga. Yang kedua, takut jangan-jangan dengan banyaknya kemaksiatan kita akan menjerumuskan ke dalam siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak. Maka takwa itu wiqayah, ya, timbullah kemudian kehati-hatian. Mawas diri tur ngati-hati. Ngaten nggih. Nek cara bahasane panjenengan eling tur waspada. Ngaten nggih. Termasuk ngeten iki, eling tur waspada nek wektune wis rada suwe mulane marenono. Kan ngaten nggih. Engko kapan-kapan diterusno. Ngaten nggih. Niki sampai di ayat 28 nggih. Nggih. Ayat 28 karena ini sampun Sya'ban, mungkin nanti Ramadan libur nggih. Jadi ini ibarat orang sekolah madrasah ngono. Jenengan libur panjang ini selama 1 bulan Ramadan. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, disertai dengan kesehatan, kecukupan, bisa ketemu lagi setelah bulan suci Ramadan. Ngaten nggih. Saya kira itu. Ini malam ini saya ada agenda di Mojokerto. Terus nggih. Niki pangapunten barangkali untuk yang kesekian kalinya tidak ikut jamaah dengan panjenengan, nggih, tidak mengurangi rasa hormat saya datang panjenengan, ya. Mudah-mudahan semuanya disertai dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, nggih. Amin ya rabbal alamin. Ini karena yang ingat ayatnya ini Ustadz Ridwan, tolong nanti diingatkan ya. Seperti tadi itu saya ayat berapa nanti ngaji apa enggak? Ini seperti itu, nggih. Oh masya Allah, nggih, tidak apa-apa. Jadi karena yang penting ingat ayatnya saja, ya, ingat ayatnya. Kadang-kadang sama anak saya dibikinkan flyer nanti supaya disampaikan ke. Jadi kita ini saatnya syiar dakwah, kita gunakan tab-tab kita, Android kita itu untuk syiar dakwah. Nggih, seperti itu. Nggih, ngoten kemawon, mudah-mudahan bermanfaat dibarengi dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.